Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Sundari Setianingsih, saya dari BKI 3C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Asas dan Prinsip Psikoterapi Islam. Yang pertama, asas psikoterapi Islam. Asas psikoterapi Islam meliputi yang pertama, asas orang mukmin itu bersaudara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 49, yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu mendapatkan rahmatnya. Dalam ayat ini terdapat 3 butir petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sadar bahwa orang mukmin itu bersaudara. Yang kedua, damaikanlah saudara-saudaramu. Dan yang ketiga, bertakwalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asas yang kedua yaitu asas mawas diri. Asas mawas diri ini adalah selalu sadar bahwa yang dituntut dari dirinya adalah berusaha sebaik-baiknya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berdirinya keberkahan dalam tugasnya membantu orang untuk mengatasi kesulitannya. Serta ingat bahwa keberhasilannya tidak terletak pada kecakapan dan kemampuannya saja, melainkan juga kepada ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, asas iman teguh, ibadah taat, dan bukti kepada orang tua. Kedua orang tua. Asas ketiga ini merupakan kepribadian mukmin yang islami, yaitu taat beribadah, iman tauhid kepada Allah teguh, bakti kepada orang tua dan keluarga, serta santun kepada anak yatim, fakir miskin, dan sebagainya. Di samping itu jauh dari kesombongan dan keangkuhan pada diri. Yang keempat yaitu asas mawar ma'ruf nahir munkar. Asas yang keempat ini perlu bagi psikoterapis karena memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengajak orang berbuat baik atau ma'ruf dan menghindari serta mencegah orang yang melarang larangan Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang mungkar. Yang kelima yaitu asas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas kelima yang perlu dimiliki oleh psikoterapi Islam adalah asas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setiap usaha yang dilakukan untuk membantu individu dan kelompok orang perlu dilakukan dan perlu diingatkan bahwa usaha dan perbuatan itu sebagai amal karena Allah, secara ikhlas, lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha tersebut. Dengan demikian, hal bantuan dan usaha kita tergantung kepada izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang B, prinsip psikoterapi Islam. Di sini prinsip psikoterapi Islam memiliki banyak ya. Di sini saya cuma menyebutkan beberapa. Yang pertama, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, manusia adalah hamba Allah yang harus selalu beribadah kepadanya. Dan yang ketiga, manusia secara lahir dilengkapi dengan fitrah iman. Yang keempat, iman perlu dirawat agar tumbuh subur dan kokoh. Yang kelima, Islam mengakui adanya dorongan yang harus dipenuhi. Yang keenam, setiap perlakuan negatif merupakan kelemahan manusia. Yang ketujuh, ada syaitan yang selalu berusaha menyesatkan manusia. Dan yang ke-8, harus memiliki prinsip tauhid. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ingin lebih lengkapnya lagi, boleh dibuka makalah dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Unsikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.